Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I'm good, thanks. Before we continue our lesson, first let us pray. Amin. Today, we are going to learn about procedure text. Di sini ada yang tahu nggak nih apa itu teks prosedur? Atau ada yang udah pernah dengar sebelumnya? Nah, saya akan menampilkan beberapa gambar yang bisa kalian lihat di sebelah Miss. What picture is this? What do you think about it? Before I explain about this text, di sini pasti ada yang suka masak atau ada yang suka bantu ibunya masak di rumah. Kalau ada, pasti nggak asing dong dengan yang namanya resep. Resep dibuat untuk membantu kita memasak atau membuat sesuatu. Karena nggak semua orang pandai untuk memasak, so people who cannot cook can see the recipes. Misalnya nih, Miss lagi pengen banget makan nasi goreng, tapi Miss nggak tahu cara buat nasi goreng tuh gimana. Nah, resep ini membantu kita untuk mengikuti setiap langkah-langkah yang ada di dalamnya. Receipt is one of the example of procedure text. Another example is book instruction. Kalau kalian beli barang baru seperti TV baru ataupun handphone baru, nah pasti di dalamnya, di dalam box itu ada yang namanya book instruction. Book instruction ini also one of the example of the procedure text. Then, what is procedure text actually? Procedure text is a text that explains or help us to make or use something. Its social function is to describe how something is completely done through a sequence of steps. Jadi, prosedur teks atau teks prosedur adalah berisi tentang penjelasan untuk membantu kita membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Procedure text explain how something works or how to use instruction or operate manuals. For example, using TV, how to operate camera. And procedure text also is the text that instruct how to do a particular activity. For example, seperti contoh yang sudah Miss jelaskan tadi, yaitu membuat resep masakan. Lalu ada science experience dan rules for the games. Nah, apa sih manfaat yang kita bisa ambil dari teks prosedur bagi kehidupan kita? Yang pertama, memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai cara untuk melakukan atau membuat atau menggunakan sesuatu. Yang kedua, yaitu mempermudah mencapai hasil yang kita inginkan. Dan yang terakhir, yaitu mengurangi resiko kesalahan. After we know about the definition, ada yang ingin bertanya? Atau kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke next material. The next material is generic structure. Di prosedur teks ini ada 3 jenis generic structure. Yang pertama, the first is the goal or purpose. Tujuan dari prosedur teks ini biasanya berupa judul atau title, ataupun tentang apa yang akan diproduksi atau dilakukan. For example, how to make fried rice. The second is materials. Material consists of ingredients that are used in making something. But not all part of procedure text include materials. Terkadang prosedur text ada yang nggak ada materialsnya. Contoh dari material ini adalah the material to cook fried rice are rice, vegetable oil, egg, etc. The third and the last are step or methods. Contains the step or sequence that must be done so that the objective outline in the aim of goal is achieved. Step ini harus dilakukan secara berurut agar tujuan yang ada pada bagian aim atau goal tersebut dapat tercapai. For example, first, heat the frying pan. Second, pour the vegetable oil.
After heated enough, add garlic and onion. Oke kelas, apakah sejauh ini dapat dimengerti? If there is a question, please tell me. If it's not, let's move on to another material. Next is tujuan dari text procedure, yaitu yang pertama, to explain or to tell the reader how to make or operate or do something through a sequence of action or steps. Dan yang kedua, to explain steps or instruction to make or operate or do something. Nah, selanjutnya adalah language feature yang digunakan pada prosedur teks. Yang pertama, use adverbial of sequence seperti first, second, third, and last. Yang kedua, use command or imperative sentences atau menggunakan kalimat perintah seperti put the rice on, cut the onion, wash the tomatoes. Yang ketiga, use adverbials atau kata keterangan to express detail the time, place, manner accurately. Seperti for 5 minutes, 2 hours. Dan yang keempat, yaitu action verbs seperti make, take, boil, and cook. Yang kelima adalah using connective of sequence atau kata penghubung yang menghubungkan langkah yang satu dengan yang lainnya seperti then, while, next, after that, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu using simple present tense. Nah, setelah kita mempelajari apa itu text procedure, Miss akan menampilkan contoh how to make scrambled egg. Kalian bisa lihat di samping, yang pertama ada tools atau alat yang digunakan. Yang pertama ada bowl atau mangkuk, ada teaspoon, ada whisk, ada frying pan, ada spatula, ada stove. Dan untuk ingredientsnya, ada 2 eggs, milk, and 1 teaspoon of butter, and last, a pinch of salt and water. Ini dia step-step yang kita lakukan dalam membuat atau how to make scrambled egg. First, crack the eggs into a small bowl and add a pinch of salt and pepper. Whisk until all is well blended. Second, in the frying pan, add butter and let it melt. Third, pour in the egg and milk and wait for around 20 seconds. Do not stir it. Fourth, after that, fold the eggs to the center and stir it with a spatula. 5. Repeat the previous step until all the eggs are mostly cooked. 6. Remove the eggs from the heat and continue to fold and stir the egg for around a minute. And last, lift the egg and put in a serving plate. And your scrambled egg is ready. So that's all for procedure text in today's class. Do you guys understand? If there's question, nah itu dia teman-teman, kita udah belajar nih bagaimana cara membuat prosedur teks. Sekarang kalian bisa mencoba mempraktekannya dengan membuat prosedur teks makanan, minuman, atau juga prosedur teks manual secara berkelompok. Temanya bebas dan kalau misalnya kalian masih bingung, kalian boleh tanya saya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai tugas yang akan saya berikan, yaitu how to make procedure text. Okay, class, I will end this class, but first, let us pray. Amin. That's all for today. Hope you are understand about procedure text after you learn these materials. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next class.